Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Rizka Matondang dari mahasiswa KPIC semester 7 NIM 0101183115. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Tak lupa pula salat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman ilmiah yang terang benderang seperti sekarang ini. Hadirin yang saya hormati, pada bulan Rajab kita senantiasa mengingat kembali peristiwa yang sangat besar, di mana dalam peristiwa Isra Mi'raj itulah Rasulullah SAW menerima perintah sholat 5 waktu yang asal mulanya 50 waktu dalam sehari semalam. Adapun yang dimaksud dengan Isra dalam arti bahasa adalah perjalanan di malam hari. Namun yang dimaksud dalam agama Islam adalah perjalanan Rasulullah di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang penuh berkah di sekelilingnya. Hal tersebut sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Isra ayat 1 yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Dan sesungguhnya dialah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksudnya, Al-Masjidil Aqsa dan daerah sekitarnya dapat berkat dari Allah dengan diturunkan nabi-nabi di negeri itu dan kesuburan tanahnya. Hadirin sekalian yang berbahagia, setelah kita perhatikan sejenak tentang ayat Al-Quran tersebut, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa apa yang difirmankan oleh Allah tersebut telah terbukti seperti yang kita saksikan pada zaman sekarang ini, yakni di sekeliling Masjidil Haram benar-benar diberkati dengan rezeki yang melimpah serta kewibawaan yang luar biasa, sehingga setiap tahun berduyun-duyun orang mengunjungi untuk menunaikan ibadah haji sebagaimana yang kita saksikan sekarang ini. Adapun yang dimaksud dengan Mi'raj menurut arti bahasa adalah naik ke atas dengan menggunakan tangga. Namun yang dimaksud menurut syariat agama Islam adalah Allah menaikkan Rasulullah dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha, yaitu suatu tempat yang paling tinggi yang tak akan mampu manusia manapun sekalipun menggunakan alat-alat canggih dalam kemajuan teknologi yang serba canggih ini. Selain Rasulullah yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, di sanalah beliau menerima perintah sholat 5 waktu yang semula 50 waktu dalam sehari semalam. Namun dengan kemurahan Allah dimohon keringanannya hingga tinggal 5 waktu yang tidak mengurangi pahalanya 50 kali tersebut yang wajib dikerjakan oleh beliau beserta segenap umat beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tepat peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW terjadi dengan kehendak Allah pada malam 27 Rajab tahun 11 Hijriah atau setelah beliau diangkat menjadi Rasul atau utusan Allah. Adapun hikmah dari peristiwa tersebut adalah menanamkan kekuatan batin beliau Rasulullah SAW atas cobaan atau musibah yang menimpa pada beliau sepeninggalan paman, kakek serta istri beliau yang tercinta yang semasa hidup mereka sebagai benteng terhadap serangan musuh-musuh beliau yang berusaha menghentikan perjuangan beliau. Selain menanamkan kekuatan batin terhadap beliau, juga memberikan ujian terhadap segenap umat Islam baik di zaman Rasulullah maupun di zaman sekarang. Dengan peristiwa Isra Mi'raj tersebut akan nampak bagi siapa yang beriman secara murni, maka akan lebih tebal imannya dengan peristiwa tersebut. Karena
Karena peristiwa yang sehebat bagaimanapun tidak akan ada kesulitan apabila dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang berimannya tipis akan berubah menjadi murtad karena tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj tersebut apabila dipikir dengan akal. Dengan demikian, marilah kita pandai-pandai mengambil contoh yang baik, yaitu mempertebal keimanan kita dengan mengembalikan semua kejadian yang sehebat manapun akan mudah terjadi dengan kehendak serta kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagai perwujudan bahwa sholat itu merupakan kewajiban pokok bagi umat Islam selaku umat Muhammad, maka bisa kita perhatikan lewat sabda beliau yang artinya sholat itu merupakan tiang agama. Maka barang siapa yang telah mendirikan sholat, maka dia termasuk orang yang telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia termasuk orang yang sungguh-sungguh membodohkan agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita perhatikan isi hadis tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa siapapun orangnya tidak boleh seenaknya meninggalkan kewajiban sholat, karena akibatnya merugikan diri kita sendiri, yakni akan menjadi orang yang menyesal selama-lamanya di akhirat kelak jika tidak secepatnya bertaubat kepada Allah, karena dianggap sebagai orang yang telah merobohkan agama Allah. Untuk itu, marilah kita berusaha sebaik mungkin dalam menunaikan kewajiban sholat sehari-hari dengan tulus, ikhlas, hanya mengharap keridhaan Allah SWT. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.